Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, NIM 140141824 dari Rombel F angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai motivasi belajar. Sebelum memasuki materi, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. Dalam situasi saat ini, kita tahu bahwa pandemi corona saat ini belum berakhir dan bahkan masih banyak yang sudah terkena kasusnya. Dan di Indonesia sendiri pun jumlahnya pun semakin bertambah tiap harinya. Untuk itu kita perlu menjaga kesehatan, kita perlu menjaga diri, perlu menjaga keluarga dan melakukan social distancing atau menjaga jarak. Walaupun keadaan demikian, namun kita harus tetap produktif di rumah. Kita tidak boleh bermalas-malasan, kita tidak boleh hanya tidur-tiduran saja di rumah. Gunakan waktu kita di rumah ini untuk hal-hal yang bermanfaat seperti membantu orang tua, membuat konten-konten kreatif dan melakukan hal-hal yang lain yang bisa bermanfaat di rumah. Tetap semangat beraktivitas di rumah, tetap semangat dan terus semangat, jangan sampai menyerah karena ini pasti akan berakhir pada waktunya nanti. Langsung saja masuk ke materi, yaitu mengenai motivasi belajar. Yang pertama, pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk melakukan suatu tindakan. Itu menurut Hamzah B. Uno tahun 2011. Jadi, dari pengertian tersebut dikatakan bahwa yang disebut motivasi belajar itu adalah dorongan baik internal maupun eksternal, artinya dari dalam diri maupun dari luar diri anak ataupun seorang tersebut, sehingga orang tersebut memiliki motivasi dan menghasilkan suatu tindakan. Jadi dari motivasi itu kemudian akan menghasilkan suatu tindakan. Kemudian pengertian yang kedua disampaikan oleh Wickel tahun 2015 bahwa motivasi adalah keseluruhan daya penggerak psikis siswa yang menimbulkan kegiatan belajar demi mencapai tujuan. Jadi menurut Wickel ini bahwa motivasi itu adalah suatu yang ada pada diri siswa, yaitu dalam psikisnya yang menggerakkan siswa untuk mencapai tujuan belajar. Jadi dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah daya penggerak psikis yang ada dalam diri individu siswa yang dapat memberikan dorongan untuk belajar demi mencapai tujuan dari belajar. Jadi motivasi belajar itu adalah suatu dalam diri kita ya, berupa psikis tidak terlihat, namun dari motivasi belajar itu dapat menghasilkan suatu perbuatan yang dapat kita lihat bentuknya. Kemudian selanjutnya itu mengenai fungsi dari motivasi belajar. Fungsi dari motivasi belajar itu yang pertama menentukan penguatan belajar. Jadi antara seorang yang memiliki motivasi dengan orang yang tidak memiliki motivasi belajar itu tentu berbeda. Orang yang memiliki motivasi belajar akan lebih bersemangat dalam belajar, sedangkan orang yang tidak memiliki motivasi belajar akan lemah. Karena motivasi ini menentukan penguatan belajar seorang. Jadi semakin kuat motivasinya, semakin tinggi motivasinya, maka daya belajarnya pun akan lebih baik dan akan lebih bersemangat. Kemudian fungsi yang kedua yaitu memperjelas tujuan belajar. Jadi dengan adanya motivasi itu kita tahu bahwa kita belajar itu karena apa. Misal seorang anak SMA yang ingin masuk perguruan tinggi negeri yang favorit, maka dia pun akan belajar dengan bersungguh-sungguh, yaitu motivasinya itu karena dia ingin diterima di perguruan tinggi negeri. Nah itu artinya sudah memperjelas dari tujuan belajar. Jadi tujuannya itu untuk diterima di perguruan tinggi negeri yang favorit. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan ketekunan. Jadi semakin tinggi tingkat motivasi seorang itu, juga semakin tinggi ketekunannya dalam belajar. Artinya orang yang tekun itu artinya orang yang memiliki motivasi tinggi. Tidak mungkin orang yang tekun tidak memiliki motivasi. Pasti ada motivasi yang mendorongnya untuk tekun belajar. Kemudian yang ketiga yaitu mendorong timbulnya perbuatan. Artinya dari motivasi itu akan memunculkan suatu perbuatan. Misal seperti tadi ya, yang bahwa seorang anak itu
jika ingin diterima di perguruan tinggi maka dia harus belajar. Maka dari motivasi ingin diterima di perguruan tinggi negeri itu memunculkan kegiatan berupa semangat belajar. Artinya itu dapat menentukan kegiatan atau menghasilkan kegiatan. Yang selanjutnya itu sebagai pengaruh. Artinya motivasi ini bisa mempengaruhi seorang untuk lebih semangat belajar, untuk semangat berkarya, dan melakukan hal-hal lain sesuai dengan motivasinya tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai penggerak. Artinya dengan motivasi ini seseorang akan bergerak, akan mampu bertindak, dan mampu berbuat sesuatu. Jadi kalau tidak ada motivasi, mungkin seseorang tidak mau berbuat, hanya melakukan seadanya saja tanpa ada bersemangat, tanpa ada gerakan yang lebih baik daripada sebelumnya. Adapun ciri-ciri motivasi belajar itu yang pertama yaitu adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil. Jadi kalau seorang itu sudah mempunyai motivasi, pasti dia itu mempunyai keinginan untuk berhasil. Jadi motivasinya itu mencapai sesuatu yang diinginkannya. Jadi ada keinginan untuk menghasilkan ataupun untuk berhasil mencapai suatu tujuan. Kemudian yang kedua adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Dengan adanya motivasi itu tentunya orang-orang itu harus lebih terdorong atau lebih semangat dalam belajarnya. Artinya belajar itu dijadikan sebagai kebutuhan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga yaitu adanya harapan dan cita-cita di masa depan. Artinya motivasi seorang itu timbul, salah satu ciri-cirinya itu yaitu karena adanya masa depan yang baik. Jadi seorang pasti mengharapkan masa depan yang baik melalui motivasi yang ada dalam dirinya itu. Kemudian yang keempat yaitu adanya penghargaan dalam belajar. Artinya jika seorang itu sudah memiliki motivasi, pasti dia itu tidak sembarangan belajar. Dia menghargai waktu belajarnya, dia memanfaatkan belajarnya dengan sungguh-sungguh dan tidak meremehkan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keenam yaitu adanya lingkungan belajar yang kondusif. Jadi salah satu ciri-cirinya itu lingkungan yang kondusif, karena lingkungan yang tidak kondusif itu tentu akan menjadikan pengaruh negatif, justru menurunkan motivasi bukan menambah motivasi. Jadi lingkungan itu juga sangat berpengaruh terhadap motivasi seseorang. Dan adapun seorang yang sudah memiliki motivasi itu tercermin dari kegiatan-kegiatan berikut ini, yaitu salah satunya itu dia rajin mengerjakan tugas, karena dia tahu bahwa tugas itu adalah suatu proses untuk mencapai hal yang akan menjadikannya itu dia lebih tahu. Jadi dia lebih rajin mengerjakan tugas, tidak semena-mena dalam mengerjakan tugas, dan biasanya mengerjakan tugas itu lebih awal karena dia memiliki motivasi yang kuat. Jadi dia harus menyelesaikan semua tugasnya dengan tepat waktu atau bahkan lebih cepat. Kemudian dia itu tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Seorang yang mempunyai motivasi yang kuat itu dia tidak akan mudah menyerah dalam menghadapi berbagai permasalahan dan kesulitan. Dia akan menemukan berbagai cara untuk menyelesaikan permasalahan itu tanpa langsung menyerah dengan adanya suatu hambatan. Kemudian yang ketiga, dia itu lebih belajar mandiri dan tidak ketergantungan kepada orang lain. Artinya kalau dia tidak diawasi oleh orang tua, dia akan tetap belajar karena belajar itu merupakan kebutuhannya dan sesuatu yang harus dikerjakannya. Yang selanjutnya itu macam-macam dari motivasi belajar. Jadi macam-macam motivasi belajar itu ada dua. Yang pertama itu intrinsik. Intrinsik itu adalah sesuatu yang ada dalam dirinya. Artinya motivasi intrinsik ini akan muncul atau akan hadir tanpa harus adanya stimulus ataupun dorongan dari pihak luar ataupun orang luar. Artinya dia itu sudah memiliki keinginan dalam dirinya sendiri, motivasi dalam dirinya sendiri, yang kemudian dia wujudkan dalam bentuk kegiatan seperti semangat dalam belajar. Kemudian yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini motivasi yang bersumber dari luar, artinya dia itu akan muncul setelah mendapat stimulus ataupun mendapat rangsangan dari luar, baru dia akan muncul. Motivasi ini bisa berasal dari lingkungan sekitar, orang tua, dan juga pihak-pihak lain. Kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu
ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama faktor fisik, yaitu ada gizi, kesehatan, dan fungsi fisik. Jadi motivasi itu juga dipengaruhi oleh gizi seseorang ya. Jadi kalau gizi seseorang itu semakin baik, maka dia pun juga memiliki motivasi yang lebih baik atau yang lebih bersemangat dari seorang yang memiliki gizi kurang. Contohnya saja pada motivasi belajar pada anak-anak. Kalau anak-anak kota itu biasanya lebih bersemangat berangkat sekolah karena dia itu sudah tercukupi gizinya, seperti saat sarapan itu dia sudah terpenuhi 4 sehat 5 sempurna. Sedangkan anak-anak di desa motivasinya bersekolah itu agak kurang karena dia gizinya itu juga berkurang ataupun tidak terpenuhi secara maksimal. Kemudian yang kedua yaitu kesehatannya. Jadi bisa kita lihat ya antara orang yang sehat dengan orang yang tidak sehat. Tentunya orang yang sehat itu akan lebih bersemangat dalam menggapai sesuatu, dalam belajar dan dalam beraktivitas. Berbeda dengan orang yang tidak sehat, dia itu akan lemah karena adanya suatu gangguan di dalam tubuhnya. Jadi dia itu kurang bersemangat, kemudian dia lemah dan juga dia tidak mau melakukan aktivitas apapun, dia hanya butuh istirahat. Itu berbeda dengan orang yang sehat. Kemudian yang ketiga itu faktor fisik. Tentunya orang yang mempunyai fisik sempurna jauh seharusnya lebih memiliki motivasi yang lebih baik daripada orang yang fisiknya kurang sempurna. Kemudian yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis ini faktor yang berada dalam diri kita sendiri. Jadi faktor psikologis ini dipengaruhi oleh banyak hal ya, bisa karena mungkin keadaan kita, mungkin karena kita sering dimarahin, mungkin karena tontonan kita, itu juga sangat berpengaruh terhadap motivasi kita. Jadi sebisa mungkin untuk menjaga psikologis diri kita itu kita melakukan hal-hal yang baik dan mendengarkan sesuatu yang baik dan juga melihat hal-hal yang baik pula. Kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini juga dibagi menjadi dua, yaitu faktor non-sosial dan faktor ya sosial. Faktor non-sosial itu contohnya adalah seperti waktu kita belajar itu juga akan mempengaruhi motivasi kita belajar. Kemudian lingkungan yang kondusif. Jadi antara lingkungan kondusif dengan lingkungan yang tidak kondusif itu juga menjadi faktor motivasi seorang dalam belajar. Kalau seorang dalam keadaan ataupun dalam lingkungan yang ramai, berisik, tentunya dia motivasi belajarnya akan turun. Berbeda dengan dia yang berada dalam kondisi yang kondusif, nyaman, dan sangat baik untuk belajar, maka dia pun bersemangat dalam belajar karena dia akan mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Kemudian yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial itu bisa berasal dari orang tua, berasal dari guru, dan berasal dari teman-temannya. Artinya, jika guru itu memberikan pelajaran dengan baik, maka siswa pun akan menerima dengan baik. Kemudian, apabila teman-temannya itu berbuat baik kepadanya, mau mengajarinya, dan tidak mengejeknya, tentu motivasi belajarnya pun akan semakin baik daripada siswa yang memiliki permasalahan dengan temannya, dengan keluarganya, dan juga dengan gurunya. Artinya semua itu bisa menjadi faktor penghambat dan juga pendorong dari motivasi belajar siswa. Sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap berada di rumah dan jaga kesehatan. Semoga permasalahan pandemi corona ini cepat berakhir dan kita berada dan dikembalikan kepada seperti semula, sudah bisa bertemu lagi di perkuliahan seperti semula lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.